Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan rancangan penelitian dari kelompok kami yang berjudul tentang persaingan bisnis retail antara Indomaret dan Alfamart dalam perspektif marketing mix atau studi kasus di Kota Sumbawa. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman dari kelompok saya. Yang pertama, Yanti Susilawati, dan yang kedua, saya Uti Kasana. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Yanti. Yang kedua dan materi kedua akan dijelaskan oleh Saudari Yaya Utri Kersana, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang, fenomena perkembangan usaha atau bisnis di Indonesia dewasa ini telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hampir tidak ditemukan sebuah merek yang dapat berjalan sendiri tanpa mengalami persaingan. Bahkan pada beberapa bidang bisnis terjadi persaingan yang sangat ketat, sehingga pemimpin pasar atau market leader pada industri tersebut senantiasa berganti-ganti setiap tahunnya. Hal ini yang akan mempengaruhi pandangan pengunjung. Persaingan yang sangat ketat menyebabkan setiap gerai yang saling berdekatan yang memiliki jenis dagangan sama akan memiliki bentuk fisik toko yang serupa. Begitu pula dengan fasilitas yang sama, persis ketersediaan produk antara dua minimarket ini cukup imbang. Sama-sama memiliki variasi produk yang banyak dan beragam. Demikian juga mengenai tata ruang dan tidak banyak perbedaannya juga. Baik Alfamart dan Indomaret berusaha menjangkau konsumen sampai level yang terdekat, yaitu di perumahan atau jaringan raya sekalipun. Sehingga ketika konsumen membutuhkan produk yang diinginkan, Alfamart dan Indomaret sebagai retailer berhasil untuk menyediakannya. Tentu saja semua orang menyukai apabila mereka dapat mengurangi usaha untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Semakin dekat akan semakin baik pula. Metode yang paling relatif fleksibel ini membuat banyak orang tergiur untuk bergabung dengan usaha waralaba mereka. Tidak heran gerai mereka terlalu bertambah banyak, tetapi kedua retailer ini tetap berusaha untuk menerapkan prinsip efisiensi agar penggunaan gerai tidak menjadi nafsu persaingan semata. Terbukti minimarket berlabel Indomaret dan Alfamart tumbuh subur di mana-mana. Kedua merek minimarket tersebut berkembang dengan jejaring waralaba. Harga jual yang ditawarkan atas barang-barang promosi relatif murah di bawah harga pasar. Konsumen berkunjung ke minimarket tersebut. Selain itu juga konsumen mendapatkan kenyamanan berbelanja karena ruang gerai yang rapi, bersih dan sejuk. Minimarket tetap dibutuhkan konsumen untuk pemenuhan kebutuhan harian. Konsumen berkunjung ke minimarket hanya untuk berbelanja bulanan atau mingguan dan tidak setiap hari. Berikut rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui bagaimana persaingan bisnis retail antara Indomaret dan Alfamart dilihat dari perspektif marketing mix. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persaingan Indomaret dan Alfamart dilihat dari perspektif marketing mix. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoretik, yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat teoretik adalah penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait bisnis retail Indomaret dan Alfamart untuk menambah pengetahuan, wawasan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang marketing mix dalam persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart. Manfaat praktis. Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan referensi mengenai persaingan bisnis retail antara Indomaret dan Alfamart dalam perspektif marketing mix. Terima kasih, itulah penjelasan dari bab 1 pendahuluan dari saya. Ya. Selanjutnya bab 2 landasan teori. A. Deskripsi teori.
Pengertian Indrio Bugistodarmo menuliskan tentang marketing mix adalah sejumlah alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Untuk menunjang keperluan tersebut, pengusaha dapat melakukan kebijakan yang terdiri atas produk, price, place, dan promotion. Philip Kotler mendefinisikan bauran pemasaran sebagai rangkaian variabel pemasaran terkendali yang dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang dikendali perusahaan. Dari pasar sasarannya, bauran pemasaran terdiri atas segala hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk memasarkan. Pemasaran terdiri atas segala hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya, yang terkenal dengan 4P, yaitu produk, price, lokasi, dan promosi. Keempat variabel strategi tersebut sangat mempengaruhi pemasaran, sehingga semuanya penting sebagai satu kesatuan strategi acuan atau bauran. Untuk mencapai tujuan perusahaan dalam bidang pemasaran, pedoman yang mampu diandalkan pemimpin perusahaan itu penting. Oleh karena itu, strategi pemasaran atau marketing mix yang menggunakan unsur variabel keempat sangat diperlukan dalam kegiatan pemasaran. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa marketing mix merupakan variabel yang digunakan pedoman perusahaan untuk menggerakkan perusahaan mencapai tujuan memuaskan konsumen. B. Persaingan bisnis. Pemasaran tidak akan pernah lepas dari unsur persaingan. Biasanya tidak ada suatu bisnis pun yang dengan leluasa berleha-leha menikmati yang penjualan dan keuntungan, bagi paling tidak bukan untuk waktu yang lama, atau menikmatinya karena akan ada persaingan yang ingin turut menikmatinya. Persaingan tidak akan menanyakan apakah modal si pesaing itu dari warisan atau pemberian mertua atau berasal dari uang PKH. Dalam dunia persaingan, usaha dikenal dengan dinamika persaingan yang berarti perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan dalam memperkuat pelangganan pada periode-periode tertentu. Terima kasih. Bab ketiga, metode penelitian. Di dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik, melainkan analisis data dilakukan secara induktif. Pendeskripsian penelitian tersebut berdasarkan data bauran pemasaran pada Indomaret dan Alfamart di Kota Sumbawa. Yang B. Sumber data. Sumber data di dalam penelitian ini digunakan guna untuk mempermudah dalam memecahkan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara, observasi terhadap manajer dan pegawai Indomaret dan Alfamart di Kota Sumbawa. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur website, serta informasi lain yang tertulis menunjang penelitian ini. Yang C, adapun teknik dari pengumpulan data, yaitu yang pertama, teknik observasi, yang kedua, wawancara atau interview, ketiga, studi dokumen. Terima kasih. 1, 2